Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Bapak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bapak. Baik, Bapak. Baik, kita akan Baik, kita Bapak. mulai pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa Bapak pimpin sendiri. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tema 4, subtema 1, yaitu tentang globalisasi. Nah, ini dia materi kita. Sebelum kita mulai materi, Bapak akan menunjukkan sebuah video pembelajaran, yaitu mengenai globalisasi. Silakan kalian simak. Dan dunia menghasilkan energi. Di sana Nah, terdapat produk dan negara asalnya. Apa saja produk dan dari mana negara asalnya? Yuk kita bahas satu persatu. Batik berasal dari Indonesia. Karpet berasal dari Turki. Boneka berasal dari Tiongkok. Mobil berasal dari Jepang. Jam tangan berasal dari Swiss, dan susu berasal dari Selandia Baru. Globalisasi dimulai pada abad 20. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Nah, produk Indonesia pun juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Oleh karena itu, globalisasi juga dikatakan sebagai masa yang mampu menembus ruang dan waktu. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Nah, itu dia mengenai pembelajaran kita, yaitu tentang globalisasi. Nah, sesuai dengan seiring perkembangan teknologi dan informasi, kemudahan transportasi, kerjasama internasional, dan perekonomian yang terbuka, memicu dan memacu terjadinya globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan suatu proses yang mendunia yang dialami oleh penduduk di dunia ini. Seperti yang dikatakan tadi, globalisasi dimulai pada abad era 20. Nah, adanya globalisasi memunculkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak globalisasi banyak ditemukan di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini nanti tugas kalian ialah kalian diskusikan dengan orang tua kalian bagaimana hubungan antara budaya Indonesia dengan Thailand. Nah, nanti kalian kerjakan dalam soal tabel berikut ini. Seperti contohnya tarian. Nah, tarian kecak, tarian jaipong, tarian saudat itu ada di Indonesia. Yang ada di Thailand yaitu tarian Khon. Nah, nanti sisanya silakan kalian diskusikan bersama orang tua kalian dan dikumpulkan pada WA group ya. Nah, selanjutnya di sini ada mengenai kerjasama Indonesia di dunia, yaitu Menhu Hillary Clinton mempromosikan angklung di dunia. Silakan untuk Yogi, Bapak tunjuk untuk membaca ya. Silakan Yogi. Ya, Bapak. Menjelang akhir pertemuan ke-44
Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011, malam di Hotel Nusa Indah, Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri. Nah, tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan. Semua hadir di bagian angklung berbagai tangan nada. Kemudian memainkan bersama-sama dengan dipimpin oleh tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru. Udah, Bapak. Baik, terima kasih. Bagus untuk Yogi. Berikan apresiasi dulu tepuk tangan ya. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini tentang kerjasama antara hubungan Indonesia dengan dunia. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi mengenai penghasilan energi listrik. Nah, sebelum kita memulai materi bagian listrik, Bapak akan menayangkan video pembelajaran terlebih dahulu. Silahkan kalian simak baik-baik. Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, drum sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step-up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri.
Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Nah, itu dia tadi video pembelajaran tentang pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini ada teks eksplanasi mengenai cara menghasilkan energi listrik menggunakan air. Yaitu, Bapak di sini tunjuk saja ya untuk yang membacanya. Apakah sebenarnya masih ada? Halo? Masih, Pak. Hadir, Bapak. Baik, baguslah itu. Untuk yang membaca, Bapak tunjuk untuk Megantika, silakan membaca ya. Iya, Bapak. Baik, Bapak. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukan televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara, berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi sebagai semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air PLTA, air dari waduk atau sungai yang pertama masuk melalui pintu, yang kedua yang diatur tutup pegaman, 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan, yang keempat air di dalam pipa pesat, yang kelima mengalir dan mengarah air ke turbin, yang keenam melalui kutub pengatur tekanan, yang ketujuh untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Yang ke-8, energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Yang ke-9, energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, Bapak. Baik, bagus banget dari Megantika, bacanya lancar ya. Semoga menjadi juara kelas nanti. Oke, nah itu dia fungsi dari pembangkit listrik tenaga air ya, yaitu yang pertama untuk dapat untuk televisi, komputer, telepon genggam, arus informasi, kemudian menyebar dengan begitu cepat berbagai negara. Nah, itu dia tadi teks eksplanasi. Nanti tugas kalian di sini yang kedua ialah kalian cari manfaat dari paragraf 1, paragraf kedua dari teks tersebut. Kalian cari informasi yang diperoleh, manfaat yang diperoleh untuk keseharian kalian di sana ya. Nanti kalian juga buat cerita sendiri tentang pembangkit listrik tenaga air. Nanti silakan dikumpul di WA group. Nanti tugasnya dijadikan satu aja. Nah, di sini ada gambar mengenai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama, nah bagaimana cara kerjanya? Yaitu yang pertama, arus listrik mengenai kincir kemudian memutarnya, bagian kincir angin yang ini ya. Yang kedua, putaran kincir air memulai putaran dari dinamo. Nah, ini dia dinamo. Kincir angin nanti akan memutari dinamo.
kemudian dinamo yang diputar menghasilkan energi listrik. Nah, ini dia energi listriknya. Lalu listrik tersebut akan tersalurkan pada ke rumah penduduk. Tapi pada pembelajaran sekarang, kalian silakan menuliskan bagaimana proses penyaluran listrik. Silakan kalian nanti ceritakan dengan orang tua kalian bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kalian. Nanti kalian diskusikan dengan orang tua kalian, kemudian kalian presentasikan dan membuatkan video yang diupload ke YouTube ya. Nanti linknya share aja di grup, itu dikumpulkan minggu depan sebagai tugas UTS kalian nanti. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga pembelajaran hari ini sangat berguna bagi kalian ya anak-anak. Nah, sebelum tadi kita memulai pembelajaran dengan berdoa, sekarang kita mengakhiri pembelajaran dengan berdoa juga ya. Berdoa Bapak pimpin sendiri, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga kalian sehat selalu di masa pandemi ini. Ingat jaga diri dan jangan keluar rumah dulu ya kalau tidak penting. Sekian dari Bapak ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.